Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita sudah masuk tema 4 tentang sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran ke-1. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar IPA KD 3.4 tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Lalu juga bahasa Indonesia KD 3.6 tentang pengertian pantun. Sekarang kita akan membahas tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Nah, bahwasannya organ peredaran darah pada manusia itu yang pertama adalah jantung ya. Jantung itu merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Coba bayangkan jika di dalam tubuh kalian itu tidak ada jantung. Bagaimana caranya tubuh kalian memompa darah ke seluruh tubuh? Ya, jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh tuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Nah, Pak, metabolisme tubuh itu apa? Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida atau dibuang keluar tubuh. Nah, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, ini adalah sistem peredaran darah ya. Ada jantung, ada pembuluh darah, dan di dalamnya ada darah. Nah, di sini pertama kita akan membahas jantung. Nah, di jantung ini ada vena, ada aorta atau arteri terbesar, ada serambi kiri, fungsinya mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Nah, lalu ini bilik kirinya nih. Bilik kiri fungsinya memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh ya, ke sini semua. Lalu bilik kanan itu memompa darah kayak karbon dioksida ke seluruh tubuh ya. Lalu katup jantung nih. Katup jantung itu mengalirkan darah kayak karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Mana bilik kanan? Ini dia. Lalu serambi kanan itu mengalirkan darah kayak karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Ke sini nih. Seperti itu. Jantung juga berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan relaksasi mengembang secara berulang-ulang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi atau menguncup, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah di bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Nah, ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama arteri. Arteri itu pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga ke paru-paru. Kapiler itu pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Lalu vena itu pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Nah, berikut perbedaan antara arteri dan juga vena. Arteri pertama terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak dekat permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Lalu arteri itu dinding pembuluhnya tebal, kuat dan elastis, sedangkan vena dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Lalu arteri aliran darah berasal dari jantung dan vena aliran darah menuju jantung ya. Lalu arteri itu denyut terasa, seiraman denyut jantung-jantung, sedangkan vena denyut tidak terasa, seperti itu. Nah, berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Perhatikan aliran peredaran darah berikut. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh
lalu kembali ke jantung. Nah ini ya peredaran darah besar. Pertama dari bilik kiri, nih bilik kiri, lalu ke aorta, naik ke kapiler seluruh tubuh, vena atas dan bawah, lalu ke serambi kanan, balik lagi seret ke sini. Lalu peredaran darah kecil, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Pertama dari bilik kanan, lalu arteri paru-paru ke atas, ke paru-paru, vena paru-paru, lalu balik lagi ke serambi kiri, seperti itu. Nah sekarang kita akan membahas darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah, disebut eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah, trombosit. Nah, berikut beberapa fungsi darah. Pertama, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, dilakukan oleh plasma darah. Lalu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dilakukan oleh sel darah merah. Terus membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh, dilakukan oleh sel darah putih. Lalu menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah. Nah, contohnya nih, yang kuning ini adalah plasma darah. Berarti plasma darah itu fungsinya mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Nah ini dia nih. Lalu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, yaitu sel darah merah. Sel darah merah itu yang ini nih. Sel darah merah ini yang ini. Lalu membasmi kuman, sel darah putih. Sel darah putih ini yang warna biru ini nih ya. Lalu menutup luka, dilakukan oleh keping-keping darah. Mana keping-keping darah? Nah ini adalah keping-keping darah ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas pantun nih. Pasti anak-anak tahu nih, pantun itu apa? Itu loh yang kayak di Facebooker, masak air biar mateng. Tapi ini beda ya pantunnya. Nah, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Akan tetapi, pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Nah, ini contoh pantun nih. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan, kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, seperti itu tuh namanya pantun ya. Lalu di sini nih, yang dua bait ini disebut sampiran, lalu bawahnya adalah isinya, seperti itu. Nah sekarang jangan lupa kerjakan halaman 6 dan 10. Untuk halaman 10 yang kerjasama dengan orang tua, dan halaman 6 yang bagian atas langsung dikerjakan di buku paketnya ya. Semangat terus anak-anak. Terima kasih.